Raja Tentara Bayaran. Bab 45. Bagaimanapun, terlepas dari apakah penculiknya mengakuinya atau tidak, ini adalah berita yang Ma'an mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikannya kepadanya. Sekalipun itu salah, itu harus dianggap benar. Mengarahkan Mafu untuk berkendara langsung ke sebuah pulau kecil di laut luar, Shen Lian mengatur navigasi otomatis kapal pesiar ke lokasi itu, dan kemudian menutup telepon. Sebelumnya, Shen Lian sebenarnya berencana untuk menenggelamkan kapal pesiar secara langsung dan membawa Ma'an menjauh dari kapal pesiar, tetapi sekarang Shen Lian berubah pikiran karena Ma'an mengungkapkan informasinya tidak bisa lagi melakukannya dengan cemerlang dari 20 orang kaya kelas 1 atau orang kaya generasi kedua di kapal ini. Bahkan jika Anda melakukannya dengan cukup bersih, seseorang harus dapat melacak bahwa seseorang mengirim seseorang untuk menemukan Shen Tianan di hari Mafu menghilang. Kalau begitu, keluarganya pasti akan berada dalam bahaya. Namun, bocornya berita Ma'an juga memiliki manfaat tertentu. Pejabat tersebut pasti tidak akan mengancam para penculik dengan nyawa orang biasa. Mafu yang ingin melakukan hal tersebut tentu saja kehilangan pilihan untuk memanggil polisi kontrol selama tidak ada yang terjadi di kapal pesiar. Para pejabat tidak akan khawatir, selama para pejabat tidak khawatir, Shen Lian akan yakin akan kemenangan. Memikirkan hal ini, Shen Lian secara terang-terangan memberi Mafu tujuan yang jelas, dan dia berangkat ke arah itu tanpa rasa khawatir. Setelah menutup telepon, Shen Lian menatap Ma'an dalam-dalam, dan pandangan ini membuat Ma'an sepenuhnya memastikan bahwa pria di depannya, yang benar-benar berbeda dari Shen Lian, adalah Shen Lian sendiri. Shen Lian, saudara Shen Lian, saya sangat jujur dan tidak pernah memprovokasi Anda. Mengapa Anda masih memperlakukan saya seperti ini? Mengetahui bahwa orang di depannya adalah Shen Lian, Ma'an sangat sedih hingga dia hampir menangis. Satu-satunya hal yang dia dengar dari ayahnya adalah tidak memprovokasi Shen Lian, dan dia melakukannya. Dia benar-benar tidak dapat memahami hasil saat ini. Shen Lian tertegun oleh pertanyaannya yang penuh keluhan. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kamu adalah putra Mafu dan aku punya dendam terhadapnya? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kesialanmu. Setelah Shen Lian selesai berbicara, dia mengikat Ma'an di ruang kendali, menemukan kain lap dan menutup mulutnya, menyalakan jamer lagi, dan kemudian kembali ke kabin. Tidak mungkin, sekarang rencananya telah berubah, Shen Lian harus mengubah strateginya. Rencana awal untuk menenggelamkan kapal pesiar tanpa ada yang menyadarinya jelas tidak lagi layak. Sekarang dia harus mengendalikan semua orang di kapal satu persatu. Dimulai dengan kapten, Shen Lian menemukan daftar orang-orang di kapal pesiar dari kamar tidurnya. Setelah bekerja lama, dia akhirnya menghitung jumlah orang dan mengikat semua orang yang dapat dikendalikan ke dalam kabin Yue itu pasti tidak bisa diikat. Aku akan pergi, tidak heran kamu tidak memberitahuku rencanamu, tapi kamu sangat kejam. Setelah mendengarkan Shen Lian memberitahunya apa yang terjadi, Qiu Yue menutup mulutnya dan berkata, langsung bergegas ke kapal pesiar ini. Idenya adalah apa yang dipikirkan Qiu Yue. Saya tidak pernah memikirkannya, ini kedengarannya terlalu tidak biasa. Oh, sebagus apapun rencananya, apa gunanya? Jika tidak dirusak oleh anak itu, Ma'an, kamu bisa tinggal di kabin saja. Sebaiknya jangan biarkan orang lain mengetahui identitasmu. Setelah diinterogasi oleh Qiu Yue, Shen Lian, yang tidak punya pilihan selain mengungkapkan situasi saat ini, mengaku padanya, berbalik dan meninggalkan ruangan. Qiu Yue tidak keberatan kali ini, karena sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak adanya Qiu Yue jelas merupakan pilihan terbaik. Kurang lebih Shen Lian dapat memiliki telinga dan mata di antara para sandera, bersembunyi akan memberinya lebih banyak peluang untuk menciptakan nilai lebih besar. Sekitar 2 jam setelah Shen Lian menelepon Mafu, kapal pesiar tiba di lokasi yang dijadwalkan. Lokasi di sini milik laut lepas. Ini lebih seperti terumbu besar daripada pulau kecil, tapi tidak masalah, Shen Lian saja ingin mencari tempat pemberhentian yang cocok. Lokasi ini ditandai dengan jelas di peta. Saat berhenti di sini, Shen Lian dapat menyalakan jamer untuk berjaga-jaga tidak dapat menemukan lokasinya. Setelah menunggu di karang besar selama sekitar setengah jam, helikopter Mafu muncul di hadapan Shen Lian. Dengan senyum puas di bibirnya, Shen Lian menunggu dengan tenang di kamar kapten. Setelah helikopter berhenti dengan mantap digeladak, Shen Lian mengambil mikrofon stasiun siaran di kamar kapten dan berkata, "Halo Bos Ma, tolong minta pengawalnya melepas mantelnya dan membuang semua senjata yang dibawanya ke laut." Karena lokasi kamar kapten, Shen Lian dapat dengan jelas melihat mereka berdua, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas situasi di kamar kapten.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Ma Fu tidak punya niat untuk menolak, berangkat mantelnya terlebih dahulu dan meletakkan semua senjata yang dibawanya ke laut. Tentu saja, pengawal itu mengikuti dan mengikuti bosnya untuk menyelesaikan tindakan yang sama. Setelah memastikan bahwa mereka tidak memiliki senjata, Shen Lian memanggil Ma Fu ke kamar kapten. Setelah berlari ke kamar kapten dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, Ma Fu akhirnya berdiri di depan Shen Lian. Setelah melihat Ma Fu aman dan sehat, Ma Fu menjadi tenang. "Apakah kamu Shen Lian?" Ma Fu mengerutkan kening dan bertanya setelah melihat Shen Lian dengan hati-hati. "Aku sudah memberitahumu, aku Shen Lian, kenapa kamu masih bertanya?" Shen Lian bermain dengan bayonet taktis di tangannya, lalu berkata dengan tenang. "Apakah Anda benar atau tidak, orang-orang saya telah tiba di rumah Shen Tianan. Jika saya gagal kembali dalam waktu 5 jam, mereka akan mengambil tindakan." Ma Fu berbicara perlahan dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang mudah. Ketika dia keluar, Ma Fu sudah memberikan perintah kematian kepada anak buahnya segera jika tidak ada kabar tentang dia. Dalam hal ini, aku hanya bisa membawamu sekali." Melihat metode penyamarannya tidak berhasil, Ma Fu masih mengirim seseorang untuk menemukan rumahnya, dan Shen Lian tidak ingin mengikutinya lagi. Tidak ada lagi omong kosong, dia berdiri dan berjalan menuju Ma Fu. Meskipun rencananya telah terganggu, untungnya, Sheng Sheng masih belum bisa mengendalikan situasi saat ini. Karena rumahnya dikepung, Shen Lian hanya perlu mengendalikan Ma Fu dan mencegah mereka menghubungi dunia luar, lalu kembali ke rumah untuk menyelamatkan. Pengepungan. Ketika saatnya tiba, saya akan menemukan cara untuk menyelinap kembali ke rumah, dan kemudian menghentikan anak buah Ma Fu mengambil tindakan di depan umum. Dengan cara ini, kecurigaan terhadap Shen Lian akan dihilangkan. Tentu saja, Shen Lian juga dapat memilih untuk membunuh keluarga Ma dan putranya secara langsung sekarang, tetapi dalam hal ini, Shen Lian pasti tidak punya pilihan secepat ini. Bab 46. Melihat Shen Lian berjalan ke depan, pengawal di belakang Ma Fu bergerak cepat dan melangkah ke depan Ma Fu dengan satu langkah yang salah. Melihat tindakan pengawal itu, Shen Lian mengerutkan kening. Sebelum pria ini bertindak, Shen Lian tidak terlalu memperhatikannya. Baru setelah dia bertindak, Shen Lian merasakan bahayanya. Ketika orang ini berdiri di sana tanpa bergerak, dapat dikatakan bahwa dia tidak mencolok dan tidak memiliki aura berbaris di ketentaraan. Hal ini membuat Shen Lian meremehkannya. Namun, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah ada di sana adalah langkah kecil yang salah sekarang. Shen Lian secara alami melihat betapa luar biasa dia. Meskipun kecepatannya tidak secepat miliknya, kehalusan gerakannya dapat mengurangi jarak dengannya dengan sangat baik. Dari sudut pandang saat ini, dia akan menjadi musuh yang perlu diwaspadai oleh Shen Lian. Karena tindakan pengawal itu, Shen Lian harus berhenti. Pada saat ini, Ma Fu, yang melihat Shen Lian berhenti, berbicara. "Anak muda, apakah kamu Shen Lian atau bukan, bisakah kamu memberitahuku dendam apa yang kita miliki? Aku benar-benar ingin menjadi orang baik sekarang. Tolong beri aku kesempatan ini." Melihat pengawal di depannya dengan hati-hati, Shen Lian merasa sangat menyesal sekarang. Mungkin karena kelancaran operasi dalam beberapa hari terakhir, Shen Lian tanpa sadar melonggarkan kewaspadaannya, selalu berpikir bahwa kota Tianhai di kerajaan Huaxia tidak dapat menghentikan kekuatannya. Meskipun pertarungan dengan pengawal belum dimulai, Shen Lian tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak terlalu meremehkan musuh sebelumnya, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Jadilah orang baik. Bagaimana kalau kamu menjadi orang baik dan bunuh diri? Dia mencemooh kata-kata Ma Fu. Seperti yang diharapkan Shen Lian, alasan mengapa Ma Fu dapat memilih jalannya saat ini hanya karena dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pengawal pribadi di depannya adalah bukti terbaik. Shen Lian, yang telah hidup di dunia gelap di luar negeri selama bertahun-tahun, benar-benar tidak bisa melihat cara seorang pengawal. Dia tidak terlihat seperti tentara bayaran atau pembunuh, tetapi kekuatannya nyata belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, ini pasti karakter yang hanya muncul di Tiongkok. Jika saya benar-benar melakukan sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga Anda di masa lalu dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, apa gunanya membunuh saya? Hanya solusi cepat. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara baik-baik? Saya akan mencoba yang terbaik. Saya akan memberikan kompensasi kepadamu, aku hanya berharap dendam itu bisa diselesaikan. Terlihat bahwa Ma Fu sangat ingin menyelesaikan dendamnya. Ketika dia masih muda, dia berkelahi dan membunuh,
dan sekarang dia telah mencapai tahap ini lebih baik dari siapapun mantan musuh ketika dia bisa di bawah kendali. Ma Fu tidak ingin membunuhnya. Tapi Shen Lian tidak memperhatikan Ma Fu lagi kali ini. Kata-kata seperti itu tidak berguna bagi Shen Lian. Jika tujuan Anda dapat dirusak, maka jangan menjadi tentara bayaran Lian. Terukir di tulangnya bahwa Shen Lian tidak akan pernah diganggu oleh apapun kecuali dia benar-benar harus mundur karena kekuatan. Sambil menahan napas dan berkonsentrasi, Shen Lian menggunakan seluruh kekuatannya untuk pertama kalinya di kerajaan Huaxia. Dia memegang bayonet taktis di tangannya dan berdiri untuk menyerang pengawal itu juga sangat fokus, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dalam kepanikan, dia mengulurkan tangannya untuk memblokir pergelangan tangan Shen Lian. Karena perbedaan kecepatan antara keduanya tidak besar, meskipun Shen Lian terus mengubah gerakannya dalam waktu singkat dengan harapan dapat mengejutkan pengawal itu, dia berulang kali gagal untuk berhasil dan selalu terganggu pada titik-titik kritis. Melihat kedua orang itu mulai bertarung, Ma Fu menyingkir dengan patuh dan menyaksikan dengan kaget saat Ma Peng dan Shen Lian dengan cepat saling bertukar pukulan. Alasan mengapa saya terkejut adalah karena kedua orang itu bertarung dengan sangat hebat. Saya dapat melihat bahwa kaki mereka terus-menerus tidak sejajar, dan mereka bergerak maju mundur. Kecepatan tangan mereka sangat cepat sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas. Dan gerakannya pun semakin seru. Ada hembusan angin kencang, dan dari waktu ke waktu, suara renyah sepadat tetesan air hujan terdengar di udara rakyat. Memanfaatkan kesempatan ini, Ma Fu melangkah maju dan melepaskan ikatan Ma'an. Begitu dia melepaskan kain dari mulut putranya, dia mendengar Ma'an berteriak, "Dia adalah Shen Lian, dia adalah Shen Lian." Ma'an yang dari dulu ingin melaporkan kabar tersebut kepada Ma Fu, sudah lama menahannya. Sekarang dia akhirnya bisa berbicara, dan dia tidak sabar untuk berbicara. Setelah mengetahui bahwa orang ini adalah Shen Lian, Ma Fu menamparkan wajah Ma'an dan berkata, "Dasar anak tidak berbakti. Jika bukan karena kamu, apa yang akan terjadi hari ini?" Tamparan ini mengejutkan Ma'an, dan kemudian dia membalas, "Tidak, aku tidak main-main dengannya sama sekali. Orang tua, kamu ingin menyelamatkannya atau tidak, menarikkah dengan sengaja mempersulitku seperti ini?" Kedua ayah dan anak itu sebenarnya bertengkar lagi dalam situasi ini, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Shen Lian, karena dia sekarang serius menghadapi musuh di depannya. Mengetahui bahwa Ma Fu pergi untuk melepaskan ikatan Ma'an, Shen Lian tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, dia dan pengawalnya memblokir pintu saat ini. Bahkan jika Ma Fu menyelamatkan Ma'an, mereka tidak dapat meninggalkan kamar Kapten Shen Lian tidak mau melepaskan keuntungan yang didapatnya hanya karena dua orang yang acuh tak acuh ini. "Hentikan, berhenti berkelahi, Shen Lian, Shen Lian." Setelah melepaskan ikatan Ma'an, Ma Fu berhenti memperhatikan anak laki-laki yang tidak berguna ini dan berbalik untuk meneriaki dua orang yang sedang bertarung dengan sengit. Pada saat ini, bagaimana Shen Lian bisa berhenti? Keduanya menutup telinga terhadap teriakan Ma Fu. Saat para master saling bersaing, kemenangan atau kekalahan seringkali terletak pada satu gerakan itu. Secara bertahap mendapatkan keuntungan, Shen Lian akhirnya memaksa Ma Peng ke sudut. Pada saat ini, Ma Peng, yang tidak bisa lagi mengandalkan pergerakan posisinya untuk menghilangkan tekanan, tiba-tiba menangis di dalam hatinya menjadi kerugian. Benar saja, setelah dipaksa ke sudut, Shen Lian mengambil kendali penuh atas situasi setelah 3 gerakan, meninggalkan 2 luka di lengan kiri dan dada Ma Peng, yang kesakitan, terhenti dalam gerakannya, dan kemudian dipukul oleh Shen Lian. Berhasil menggunakan duri militer untuk mencapai tenggorokannya. Karena tertahan oleh senjata tajam, Ma Peng segera menghentikan pertahanan dan serangan baliknya, serta menghentikan semua gerakan. Nak, kemampuanmu cukup bagus, tapi dibandingkan denganku, kamu masih sedikit tertinggal." Setelah akhirnya menahan pengawal itu, Shen Lian berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata Shen Lian, Ma Peng tidak banyak bicara. Memang, Shen Lian memiliki senjata di tangannya, yang menambah bantuan padanya, tetapi Ma Peng sendiri tahu bahwa bahkan tanpa senjata ini, hasilnya tidak akan lebih hanya butuh beberapa menit. Meskipun jarak antara dia dan Shen Lian tidak besar, sedikit jarak antara master sudah cukup. "Shen Lian, pasti ada kesalahpahaman di antara kita, ada kesalahpahaman." Melihat kedua orang itu berhenti, Ma Fu akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. "Bersambung."